Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini lagi kita dapat bertemu, berjumpa di dalam anugerah Tuhan. Kita boleh menikmati perkenanan Tuhan, menikmati kekuatan dan kesehatan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Nah, pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati kita, menyediakan diri kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, pagi ini sebelum kami melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami mau mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu doa Paulus bagi jemaat Efesus. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu doa Paulus bagi jemaat Efesus. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, seringkali orang berpikir bahwa doa itu selalu identik dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Seringkali di dalam pandangan kita, di dalam pemahaman kita bahwa doa itu selalu berkaitan dengan apa yang menjadi pergumulan kita. Apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita. Yang berkaitan dengan hal-hal jasmani yang kita hadapi di dalam hidup ini. Seringkali doa hanya sebatas hal-hal yang kita perlukan secara lahiriah di dalam hidup ini. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita mau belajar sebuah konsep doa yang berbeda. Yang Rasul Paulus ungkapkan, yang Rasul Paulus sampaikan bagi orang-orang percaya yang ada di Efesus. Doa Paulus yang luar biasa. Doa yang Rasul Paulus sampaikan bagi anak-anak Tuhan yang ada di Efesus. Dan doa yang Rasul Paulus sampaikan bagi orang-orang percaya yang ada di Efesus adalah doa yang isinya berkaitan dengan kebutuhan batin. Doa yang berkaitan dengan kebutuhan dan keperluan rohani jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Di luar dari pemikiran kita selama ini. Di luar dari pemahaman kita selama ini. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita perhatikan bersama-sama doa dari Rasul Paulus bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 17 dan 18. Efesus 1 ayat 17 dan 18 demikian firman Tuhan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah lewat doa daripada Rasul Paulus bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus, kita belajar ada 2 poin, ada 2 hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita di dalam hal berdoa. Yang pertama yaitu doa Paulus supaya orang-orang percaya yang ada di Efesus mengenal Tuhan dengan benar. Sekali lagi, yang pertama doa Paulus bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus
yaitu supaya jemaat Tuhan yang ada di Efesus mengenal Tuhan dengan benar. Ayat 17 dikatakan, ya, aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ini doa yang luar biasa. Doa supaya orang percaya yang ada di Efesus mengenal Tuhan dengan benar. Artinya bahwa mengenal Tuhan itu sesuatu yang penting. Mengenal Tuhan itu adalah sesuatu yang harus terjadi dan dialami oleh orang-orang percaya yang ada di Efesus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apalah artinya kita dijawab Tuhan dengan keperluan dan kebutuhan kita secara lahiriah, tetapi kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Biarlah ini juga merupakan sebuah peringatan bagi kita bahwa mengenal Tuhan itu lebih penting dari segalanya. Mengenal Tuhan sesuatu yang lebih utama dari segalanya. Karena dengan kita mengenal Tuhan dengan benar di dalam hidup kita, maka kita akan apa? Memahami siapa Tuhan itu sesungguhnya di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8, Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8 berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi segala sesuatu yang sifatnya lahiriah bagi Paulus adalah sampah. Dia melepaskan semuanya, dia meninggalkan semuanya. Karena bagi Rasul Paulus, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tanpa pengenalan akan Tuhan yang benar di dalam setiap kehidupan kita, maka segala yang kita miliki itu menjadi sia-sia. Segala yang kita miliki tanpa pengenalan akan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita harus sadar bahwa segalanya itu sampah. Segalanya itu tidak berarti, tidak punya nilai apa-apa. Karena yang lebih mulia, yang lebih berharga, yang lebih bernilai adalah pengenalan kita akan Kristus Yesus Tuhan. Itulah yang lebih mulia di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini doa dari saya sebagai hamba Tuhan, bagi kita sekalian, supaya jemaat Tuhan yang ada, mari kita terus berupaya mengenal Tuhan dengan benar di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam Daniel 11 ayat 32. Firman Tuhan di dalam Daniel 11 ayat 32 berkata bahwa orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan dan aniaya di akhir zaman ini. Saya bacakan bagi kita. Daniel 11 ayat yang ke-32 berkata demikian. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Sekali lagi bagian terakhir, Daniel 11 ayat 32b berkata, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak.
Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di hari-hari yang sukar, di hari-hari yang sulit, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan di hari-hari ini. Hanya orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar yang akan tetap kuat. Hanya orang-orang yang mengenal Tuhan dengan benar yang akan bertindak menghadapi keadaan kesulitan di hari-hari ini. Itu sebabnya biarlah kita mau terus mengenal Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, sebagaimana doa Rasul Paulus bagi orang-orang percaya yang ada di Efesus. Yang kedua, isi dari doa Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Yang kedua, agar mata hati mereka menjadi terang, sehingga mereka mengerti pengharapan dalam panggilan Tuhan. Sekali lagi, doa Rasul Paulus yaitu yang kedua, supaya mata hati daripada orang-orang percaya yang ada di Efesus menjadi terang, agar mereka mengerti pengharapan yang sesungguhnya di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita sadar bahwa hidup tanpa sebuah pengharapan, maka hidup itu akan sia-sia. Apalagi di tengah-tengah kondisi dan kehidupan hari-hari ini. Banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang putus pengharapan. Karena keadaan, karena kondisi, karena situasi. Tetapi doa Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, supaya mata hati mereka menjadi terang. Mereka dapat memahami, mengerti pengharapan yang sebenarnya di dalam Kristus. Bapak Ibu jemaat, Roma pasal 5 ayat yang kelima berkata demikian, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita harus sadar bahwa pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kasih Allah lah yang membuat kita terus dapat berharap kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat Roh Kudus yang tinggal, yang diam, yang dikaruniakan kepada kita. Kita dapat terus berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Jangan sampai mata hati kita menjadi buta, mata hati kita menjadi picik karena keadaan, kondisi, situasi, sehingga kita berpikir bahwa apa? Percuma berharap kepada Yesus, percuma kita datang kepada Yesus. Ingat, pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Bahkan dengan jelas pengharapan itu adalah Yesus sendiri. Di dalam Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27 dikatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kita memperhatikan, kita melihat bahwa Kristus itu adalah pengharapan itu sendiri. Kristus memberikan pengharapan kepada setiap kita. Tapi dia juga adalah pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya di hari-hari yang kita sedang jalani, di hari-hari yang sedang kita lewati, dengan berbagai kondisi dan situasi ini, biarlah mata hati kita menjadi mata hati yang terang, yang akan terus mengerti, memahami pengharapan di dalam Kristus, yaitu pengharapan di dalam Kristus tidak mengecewakan, dan pengharapan di dalam Kristus itu ada di tengah-tengah kita, dia ada bersama-sama dengan kita, dan dia adalah pengharapan itu sendiri. Kristus adalah pengharapan yang akan menolong, yang akan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Engkau baik di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami supaya kami terus mengenal Engkau. Ajar kami untuk kami terus hidup di dalam pengharapan.
agar kami boleh melihat hal-hal yang ajaib nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai, Tuhan pimpin dan berkati. Apa yang kami upayakan, Tuhan buat berhasil. Berkati kami dengan kekuatan, berkati kami dengan kesehatan, berkati kami dengan damai sejahtera, berkati kami dengan sukacita, berkati kami dengan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel, Tuhan beserta.